Ya akhirnya kita ketemu lagi ya setelah kemarin sempat libur ya 2 minggu berarti nggak ketemu ya. Dan jadi gimana nih udah bulan Mei, terus juga udah tanggal berapa nih sekarang udah tanggal 19 ya. Yang perlu diperhatikan sebenarnya bulan Mei ini short juga ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau bulan Mei ini apa ya orang ngomongnya sell in May and go away. Nah kalau teman-teman lihat ya kita punya postingan ya yang reels ya kita. Loh, di tempatnya kita kan sempat ngomong, apakah bulan Mei ini sebentar nih saya tunjukin ya. Mana. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat nih, May be different atau may be different. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat ya biasanya memang bulan Mei orang-orang pada jualan ya rebalancing portfolio, terus orang-orang pada liburan, terus sementara kalau bulan Mei ini kita malah naik. Nah sebenarnya kalau teman-teman ingat juga ya sempat juga kita ngomong ya biasanya memang bulan Mei itu walaupun kelihatannya di bulan Mei itu orang pada jualan, tapi bulan Mei itu masih banyak loh emiten-emiten yang masih positif. Nah mungkin kalau saya liatin ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, di konten yang ini, teman-teman bisa lihat ya, kalau dari bulan Mei ini total up-nya masih 80% ya, teman-teman ya. Nah, sementara bulan April, bulan Mei ini ya, total up-nya tuh cuma 20%, berarti cuma kecil doang. Nah, yang mungkin kalau kita nggak breakdown atau kita mau breakdown lebih jelas, sebenarnya 20% ini awal minggu atau 2 minggu pertama hijau terus ditutup sama merah pada akhir bulannya atau gimana. Nah yang harus diperhatikan adalah sekarang nih habis ini bulan Juni gimana. Nah teman-teman mungkin harus lihat nih ya kalau dari bulan-bulan Mei kemarin ya Mei bulan ini ya sebenarnya di bulan April kita sempat turun banyak, tapi fast recovery nih teman-teman ya. Setelah kemarin setelah beberapa bulan kita sempat kena goncangan karena ketidakjelasan Donald Trump punya tarif ya, terus sekarang mulai ada titik cerah ya, kayak yang China itu mulai melunak juga, bukan China-nya doang termasuk dari si US-nya ya. Presiden Trump mulai lunak nih terhadap kebijaksanaannya tarifnya dia. Nah kemarin itu sempat kalau teman-teman lihat ya mungkin ada kebijaksanaan baru yang bukan kebijaksanaan baru policy yang mungkin ada chance untuk penurunan suku bunga nih. Kira-kira mungkin itu yang kita tunggu ke depannya ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk dari US-nya sendiri. Kenapa kok penting? Karena suku bunga kita mostly mengikuti kira-kira policy dari luar negeri gimana. Kalau semuanya suku bunga kita terlalu tinggi juga, orang-orang ya ekonomi nggak begitu jalan juga. Orang-orang mau pinjam bank, orang-orang mau pinjam bank untuk beli rumah, beli mobil dan segala macam, itu kayak oke, pause dulu deh, siapa tahu nanti bisa aja next itu suku bunga turun. Bisa juga orang spekulasi gitu, atau orang-orang spekulasi kalau semuanya kita pinjam bunga, kalau kita nggak jelas gini, lebih baik nggak usah ngapa-ngapain dulu ya. Seperti kemarin teman-teman kalau lihat ya market pada turun, ada banyak yang tunggu dulu deh. Masih banyak yang merasa kayak ini mungkin cuma sesaat, dead cat bounce doang. Nah teman-teman bisa lihat ya dari berapa hari ini, berapa minggu ini si IHSG-nya ternyata spike up ke atas. Nah ini juga banyak juga nih teman-teman kalau dilihat ya dari emiten-emiten itu pada recovery cepat. Nah tinggal recovery-nya sustain apa enggak. Nah kalau kita mau lihat sustain apa enggak, sebenarnya teman-teman bisa lihat juga dari, tunggu saya bukain juga nih sambil saya bahas chart juga ya nanti ya. Nah teman-teman bisa lihat nih kalau dari RTA kita bisa lihat ya transaksi dari IHSG hari ini 14,8 T. Terus coba teman-teman lihat ya IHSG yang sebelumnya ini berapa nih. Ini 14,96 T turnovernya. Terus kemarin hari Kamis kemarin turnovernya juga 16,94 T. Nah sebenarnya nih teman-teman ya kalau dilihat ya dari turnover ini sebenarnya lumayan naik. Kenapa kok saya bilang lumayan naik? Biasanya kalau kita lihat dari awal Januari sampai bulan-bulan sekarang ya, rata-rata IHSG itu transaksi di sebesar 10 T atau kurang lebih ya sampai 12 T something. Nah sekarang lumayan banyak nih transaksinya. Nah sekarang tinggal
Bagaimana asingnya? Nah, ini concern berikutnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari sebulan terakhir nih ya, seminggu terakhir nih. Seminggu terakhir kalau dilihat ya, net foreign buy ini kurang lebih sebesar 303,65 T. Tapi year to date-nya net foreign sell ini masih sebesar 48,81 T. Nah, tinggal apa aja buat IHSG naik. Harusnya yang buat IHSG naik adalah barang-barang big caps seperti big banks ya, mungkin Astra Telkom juga ya yang kontribusi untuk kenaikan IHSG. Apakah akan sustain sampai bulan Juni? Nah, teman-teman kalau ingat ya, biasanya saya selalu ngomong bulan Mei memang orang-orang kalau lihat sell in May and go away, biasanya di bulan Mei ini market lumayan naik ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, bulan Mei ini kalau sudah naik dan portfolio rebalancing itu di first half ini harusnya di bulan Juni. Nah, bulan Juninya yang mungkin ya akan lebih susah cari barang yang naik nih, atau cari barang-barang yang emiten yang kasih kita return lumayan bagus. Nah, itu mungkin yang jadi concern. Artinya apa? Jangan lupa kalau kenaikan ya nggak akan selamanya naik. Yang namanya penurunan juga tidak akan selamanya turun ya. Pasti ada suatu saat dia akan pullback atau akan pause. Seperti kalau teman-teman lari, itu nggak mungkin teman-teman lari 1000 meter itu nggak ada berhentinya dulu ya, kecuali teman-teman pelari maraton. Nah, tapi gini teman-teman ya, yang harus dilihat barang apa yang menjadi fokusnya kita. Nah, kalau tadi ngomong CDA nih bulan Juni bakal 100% naik, ya bisa jadi ya. Kenapa nih? Kalau mungkin bisa di-share kenapa kok CDI ya 100% naik. Nah, ini juga nggak lepas dari sentimen dari emiten-emiten Pak Prayogo ya, yang biasanya dari beberapa emiten pas historinya IPO itu pada perform lumayan. Nah, sekarang apakah terulang di CDI yang sekarang? Nah, kita masih belum tahu ya. Tapi kalau dilihat ya, belum ada jelas berapa harganya. Terus juga mungkin kalau udah ada yang lihat sekuritas siapa aja yang akan menjadi penjaminnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat prospektusnya lebih jelas ya. Nah, tinggal kalau seumpamanya CDI naik, apakah semua barang yang relate ke Prayogo naik? Nah, kita juga masih belum tahu nih teman-teman ya. Nah, ini mungkin secara garis besar, secara makro ya, hari ini IHSG sebenarnya yang lumayan oke dibandingin regional Asia lainnya. Apakah kita leadingnya atau kita laggednya nih? Karena yang barang Asia atau sebenarnya market Asia regional lain itu pada turun. Jangan-jangan kita lagged nih. Nah, kita masih tunggu juga. Tapi anyway, dari barang-barang yang sudah naik ini, pesan saya yang saya lihat pasti ada satu dua kali atau satu dua hari itu akan ada pullback nih teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat ya pullback seberapa dalam, nah kita masih belum lihat tahu. Tapi yang jelas biasanya saya ngelihat dari bulan Juni ini cenderung agak susah sih perform. Nah, tinggal teman-teman kalau semuanya ada kekhawatiran bulan Juninya itu mungkin agak lebih susah cari profit. Nah, tinggal teman-teman ya udah dengan emiten-emiten yang teman-teman yakin lebih bisa perform di term yang lebih panjang ya, long term, otomatis ya jangan di take profit semuanya. Nah, biasanya yang saya buat adalah saya nggak pernah take profit semua di satu harga. Saya juga tidak pernah entry di satu harga. Misalnya nih harga 3.700, saya mau masukin all in 3.700. Enggak, saya biasanya akan average down just in case barangnya turun ke bawah, tapi peluru saya nggak boleh habis. Oke. Mungkin coba kita lihat ya secara teknikal gimana. Saya coba izin balik dulu kameranya. Oke. Nah, semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin kita bahas dulu nih dari IHSG. IHSG ini juga lumayan fantastis ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya ngelihat ini kan sebenarnya ada divergent. Nah, ini divergent momentum ya, reversal momentum. Nah, tapi sekarang nih ya IHSG sebenarnya saya juga cukup surprise dia bisa naik lumayan jauh juga ya. Setelah kenapa? Kalau kemarin saya ngelihatnya dari oscillator itu memang dia di overbought area nih. Yang pertama, yang kedua, yang saya nggak begitu suka ini pergerakan candlenya kecil-kecil dibandingin apa nih? Kalau teman-teman lihat ya uptrendnya ya. Nah, ini lumayan masif ya. Nah, candlenya gede-gede, ini candlenya gede-gede. Terus ini candlenya juga gede-gede, kecuali sampai sini nih. Nah, yang saya takutkan adalah kalau misalnya IHSG atau semuanya apapun itu ya, kalau emiten apapun ya, kalau semuanya candlenya kecil-kecil ini biasanya sooner later dia akan
reversal tuh, atau sebenarnya nunjukin kalau dia udah mulai kehabisan power nih, makanya bodinya kecil-kecil nih, transaksinya lebih kecil ya. Walaupun tadi kalau kita lihat di depan secara transaksi kita IHSG sendiri kurang lebih 13-14 triliun ya turnovernya setiap hari. Nah, tinggal apakah ini akan terus naik? Nah, saya lebih percaya sooner later pasti ada pullback ya. Nah, kenapa? Satu, dari IHSG sendiri ini kita melihat ya daerah resisten minor ya, mungkin akan ada sedikit rejection juga daerah sini. Terus juga di sini juga memang masih di area oversold punya. Nah, tinggal kapan reversalnya kita sambil masih nunggu ya teman-teman ya. Apalagi yang kedua ya, oh ya, apakah saya skeptis tuh kenaikan IHSG? Sebenarnya saya lebih ngelihat apa yang ada di mata ya. Kita lihat IHSG ini kan ada banyak gap ya, termasuk dengan emiten-emiten lain juga dia ada banyak gap. Saya lebih khawatir kalau sebenarnya gap-gap ini nggak ditutup sooner later dia akan ke bawah. Nah, ini kan jadi utang masa depannya nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, bank-bank gimana nih? Bank-bank kita ada masukin nih bank BMRI kemarin ya teman-teman ya. Bank BMRI kemarin kita sempat entry, kita sempat taking profit juga, dan kita sebenarnya lagi cari entry point berikutnya ya. I think dari 4840 sampai 5150 kalau ada pullback itu jadi chance untuk entry masuk. Terus kalau dari bank lainnya ada bank BNI, kita ngelihat juga dari BBNI ini sebenarnya entry area di 4080 sampai 4370 untuk masuk entry area. Yang saya suka dari Bank BNI ini apa nih, gapnya tuh nggak gitu banyak nih teman-teman. Memang ada sedikit gap di area sini. Oke, bentar. Nah, ini ada gap di area sini ya teman-teman. Mungkin kalau lihat ya di daerah 4100 sampai 4160. Nah, itu kalau mau masuk mungkin bisa jadi consideration kalau masuk sana. Nah, terus kayak bank-bank lainnya kayak Breeze itu juga lumayan cepat recovery-nya. Saya juga lumayan suka ya. Saya masih berharap kenaikannya masih terus ke atas ya. Saya masih punya porsi lumayan banyak juga di sini. Saya masih ngelihat ini charge untuk masuk di 2690 itu mungkin boleh dikonsider. Yang berikutnya sesuai yang kita bicara tadi ya, apa aja sih yang asing-asing masuk ini? Nah, teman-teman kalau mau lihat ya, movers tunggu saya lihat ya dari 20 days. Oke. Ini mungkin kalau teman-teman lihat ya, kita ngasih ngeliat ya BMRI, BBCA, ini mungkin emiten-emiten yang dikolek atau semuanya aktif turnovernya selama 20 hari ke belakang nih. Nah, di sini semuanya hampir rata-rata pada punya big bags ya, termasuk Antam ini ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman boleh consider sih kalau pas lagi ada masuk, pas ada chance untuk masuk, atau pas lagi ada chance dia pullback. Nah, mungkin salah satunya BBRI, saya rasa di 3940 kalau mau consider untuk entry, nah itu boleh. Tapi yang jelas jangan lupa ya, gap-gap area ini mungkin bisa jadi target penurunannya dia untuk entry kita ke depannya. Nah, itu mungkin lebih wise daripada kita masuk pas harga sekarang. FOMO jangan tahu ya, karena takut besok akan naik lagi nih. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatiin. Nah, ini satu yang kita lagi lihat juga, salah satunya ada Ace ya, Ace Hardware. Itu kemarin Glenn sempat masukin juga di stok pick kita ya, 500 sampai 535 untuk entry point ya, which is harusnya harga sekarang dengan upside kurang lebih 20%-an ya teman-teman ya kalau mau masuk harga sekarang. Nah, mungkin masih oke juga, since dia punya risk juga nggak gitu besar, kurang lebih 10% ya more or less. Jadi itu sih kalau kita lihat dari beberapa stok picknya kita. Nah, gimana dengan barang-barangnya Prayogo ya? Kalau teman-teman lihat ya, yang relate sama barang-barangnya Prayogo, nah ini BRPT juga hampir closing gap di 910 ya untuk target kenaikannya dia. Terus juga masih ada brand ya, saya masih ngelihat potensi brand ini sebenarnya somehow lebih ke lagged ya teman-teman ya. Kalau brand saya masih ngelihat closing gap area ini juga masih bisa dapat ya in the future, tapi mungkin langkah lebih baiknya kalau dia nggak ada utang di bawah. Nah, gimana kalau semuanya dia nggak closing gap? Nggak apa-apa selama dia secara structure market ini masih uptrend. Any possibility untuk turun waktu dia waktu turun kita mau masuk itu mungkin lebih sehat atau lebih wise daripada kita masuk waktu harganya lebih tinggi ya. Nah, saya masih ngelihat potensi dia brand untuk turun untuk entry point yang lebih rendah itu mungkin lebih wise ya.
Terus juga kayak Petro juga teman-teman mungkin lihat ya, ini juga pergerakannya juga lumayan kecil. Dia sebenarnya kita berharap setiap kenaikan itu ada candle sebesar ini nih teman-teman ya, dengan area dengan volume yang lebih besar juga. Yes, waktu naik ini juga volumenya turun. Nah ini sebenarnya saya juga nggak begitu suka secara teknikal ya. Tapi apakah dia jadi downtrend? No, kita masih ngelihat memang ada reversal point dan kita masih ngelihat mungkin possibility untuk entry pas waktu dia lagi pullback itu mungkin lebih wise. Nah gimana dengan TPIA yang relate sama CDIA? Nah saya masih ngelihat juga nih kalau semuanya untuk model-model yang TPIA juga dia lumayan kecil juga ya, candlenya lumayan kecil-kecil juga. Terus yang terakhir mungkin dari cuan nih. Cuan naik terus. Nah ini cuan kalau kita lihat ya teman-teman, ada gap area di 14.150. Kemarin sempat nampungnya di bawah ya. Ini sebenarnya jadi bonus ya waktu dia naik. Nah tinggal kalau udah naik ini pertanyaannya adalah teman-teman kalau beli barang itu harus sama penjual. Termasuk kalau mau jual barang harus ada pembeli. Nah the thing is waktu orang masuk di sini mereka beli dari penjual. Penjualnya siapa? Apakah orang yang nyangkut di sini? Apakah orang yang udah beli di bawah? Kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang jelas, kalau teman-teman punya barang dari bawah, masih worth untuk kalau ditunggu sampai atas atau pas lagi di closing gap. Tapi kalau teman-teman masih belum punya gimana? Kalau saya pribadi, kalau udah ketinggalan masuk, saya lebih suka cari waktu dia pullback nih. Nah ini mungkin overall kalau untuk barang-barang yang saya yakin biasanya banyak yang tanya nih barang-barangnya Prayogo. Nah kira-kira apalagi barang-barang yang menarik untuk kita lihat? Coba kita lihat ya, pertanyaan dari teman-teman. Antam, CDIA, ini CDIA tadi. Jadi listing. CDIA harusnya jadi listing ya, hopefully di bulan Juni ya. Kita tunggu sama-sama. Giveaway saham Adaro juga hari ini naik juga lumayan banyak, berikut sama barang-barang yang relate ke konglomerasinya. Terus saya bahas dari sini deh, Antam. Nah Antamnya gimana? Untuk Antam pribadi saya nggak begitu suka, saya nggak mau hold juga ya, udah tinggi juga, sama closing gap areanya juga kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas ini sebenarnya teman-teman lihat ya, ini gap area juga. Nah ini kita nggak ngerti apakah dia closing gap di bawah. Tapi kalau dilihat ya teman-teman ya, memang dari tadi yang 20 hari punya transaksi kita lihat tadi ya, memang top movers ya, yang mover ISG atau semuanya kita bisa asumsi fund banyak masuk atau asing banyak masuk ke sana, bisa juga. Tapi yang jelas kalau dilihat dari gold ya. Nah, gold nih. Kalau kita lihat dari gold, ini teman-teman bisa lihat ya, sejak dia terakhir high-nya di sini tidak pernah buat higher high. Ini malah sebenarnya udah muat new low ya, atau low baru. Nah, apakah dia akan lebih dalam ke bawah? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ya, beberapa spekulan mungkin lihat, oh ini double top nih. Bisa aja sekarang ada di neckline, bisa aja dia turun lebih dalam. Tapi yang jelas yang harus diperhatiin gini teman-teman. Kemarin kalau kita spek ke gold itu biasanya karena orang-orang spekulasi atau cari safe haven atau cari yang relate sama gold ya, karena dinilai lebih safe kalau kita pegang gold ya. Nah sekarang waktu yang kemarin perang dagang atau semuanya market itu shakedown gara-gara tarifnya Trump, ini yang udah mulai jelas apakah worth it untuk pegang gold lagi. Ya menurut saya harusnya udah kelar sih ya. Kalau mau lihat gold lebih naik tinggi ke atas, menurut saya nggak sebanyak yang kemarin. Nah tinggal emiten-emiten yang terkait sama gold ya, kayak Antam dan lain-lainnya harus dilihat dari teknikalnya. Kalau dari teknikalnya Antam ini udah lumayan tinggi. Kita kalau mau ngejar barang untuk naik lebih tinggi lagi, menurut saya kurang begitu wise juga. Apalagi ya di sini ada gap, di sini ada gap bolong-bolong nih. Kalau kita lihat dari Antam, nah ini saya nggak begitu suka kalau kayak Antam ya. Adaro juga lumayan ya naik hari ini ya. CDIA tadi udah dibahas. Terus coba kita lihat yang lain. Medco dan Avia gimana? Nah kalau dari Medco ya harusnya Elsa yang naik ya. Medco ini juga ada gap ya di sini ya. Nah kalau teman-teman lihat ya, memang entry pointnya di 1040. Kita memang nggak rekomendasikan karena
terlalu banyak barang yang kemarin turun dan sebenarnya jadi banyak barang menarik ya waktu turun kemarin ya. Nah ini sekarang kalau Medco menurut saya sih nggak begitu favorable ya kalau masuk harga sekarang. Kalau untuk Avia-nya, oke. Avia juga lumayan tinggi ya teman-teman ya. Kita ngelihat harusnya udah capai targetnya. Ini udah mulai nyangkut juga ya, udah mulai nyandar di sini. Menurut saya udah lumayan riskan ya kalau mau masuk harga sekarang. Ace, nah Ace Hardware ini kita juga suka nih teman-teman ya. Oh tadi udah dibahas ya Ace Hardware ya. Nah untuk harga-harga sekarang sih masih oke. Terus kalau semuanya kalau mau lihat dari TOTL, kita juga masih ada cover TOTL ya. Nah teman-teman boleh lihat di reportnya kita, harganya juga naik terus. Kita masih ngelihat potensi naiknya, harusnya masih bisa. Tinggal teman-teman manfaatin waktu dia pullback ke bawah aja untuk entry point ya. Jadi harusnya kalau misalnya nih bulan Juni itu marketnya pada drop, harusnya teman-teman jangan khawatir. Harusnya itu timing teman-teman untuk masuk harga lebih murah nih kalau semuanya mau masuk ke TOTL. Terus kayak Breeze tadi udah dibahas. 9, oke 9. Ups. Nah kalau dari 9 sendiri menurut saya nggak dulu deh kalau 9 ya. Kemarin memang ada isunya backdoor, tapi menurut saya dari chart yang begini turun harusnya nggak begitu menarik. Ini IPTV juga, wah ini agak susah ya karena FCA ya kayaknya ya, dia naiknya tiap hari gini. CNMA, nah ini mungkin boleh diperhatiin ya seminggu 2 minggu ke depan ya. Kita coba lihat pas dia ada pullback, barusan kita lihat lagi nanti waktu di area pullback itu kita mau masuk entry apa enggak. Untuk sekarang tunggu dulu, wait and see dulu. Apalagi nih kita saham CAMP kapan naik 400? Oke, pertanyaannya kalau naik kapan, ini nggak ada yang pernah tahu nih. Ini sama seperti kalau kita tahu bandarnya kah kali ya. Oke, 400 kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya, susah untuk jawab itu. Tapi yang jelas dari sini technical ya, memang ada potensial dia reversal. Dan kita masih nunggu juga kalau mau entry point. Menurut saya kalau pas di bawah itu mungkin lebih worth it untuk masuk. Untuk sekarang nggak dulu ya. SMA TAPG Dewa, oke SMA ya, ini kita ada rekomendasikan juga teman-teman ya. Kemarin kita harap dia naik, ini nyangkut di sini nggak pernah buat high juga. Nah harusnya sebenarnya sekarang ya, kalau ini kita masih lihat ada potensial ranging ya sampai 210. Mungkin kalau mau masuk harga-harga sekarang risknya memang nggak gitu besar, tapi mungkin manfaatin rangingnya aja kalau untuk ini. Kalau untuk TAPG, ya ini kita ada juga, saya juga masih suka TAPG, harusnya entry point sekarang, asumsi dia closing gap area aja kurang lebih sampai 980, lumayan ya, bisa dapat berapa persen juga ya kalau untuk ini. Dewa ini sempat naik banyak juga sebelumnya, terus juga dia sekarang potensi ada pullback juga. Menurut saya tunggu dulu deh pas lagi pullback kalau mau masuk. Apalagi kita lihatnya nih. Induknya gimana? Induknya mana nih? Banyak nih induknya. Cut loss saja, itu swing trading bandarnya. Oke, ini yang mana nih? Saya bingung nih. Suka banget reksadana obligasi. Oke, thank you yang suka reksadana obligasi syariah ya. BKSL. Dari BKSL sempat ya naik banyak ya. Ini mungkin kalau saya lihat tunggu aja deh pas pullback di 98, 96 kalau mau masuk entry ya. TOTL tadi udah bahas, CMP udah bahas, Petro tadi udah dibahas, Toba kenapa naik kencang? Oke, kalau ditanya kenapa naik kencang, itu ada 900 saham yang kita nggak pernah tahu. Nah, semuanya, every detail sahamnya kenapa naik sih teman-teman ya. But secara teknikal kita bisa ngelihat ya, mungkin lebih generiknya sebenarnya dia ada fast recovery ya. Kalau semuanya ini ya tinggal kapan nih berhenti naiknya, karena ini udah area resisten nih. Kalau semuanya mau naik lagi bisa aja, tapi menurut saya kalau teman-teman punya dari bawah ya taking profit sebagian deh, siapa tahu dia nanti pada pullback teman-teman jadi punya peluru untuk masuk lagi ya. Brand dan Bumi, Brand tadi udah bahas. Bumi ini juga saya masih suka ya. Bumi kita masih ngelihat ya, polanya juga hampir sama semuanya teman-teman ya. Pada ada recovery, terus dia ada reversal, tapi ada gap
ada gap area juga ya 100 sampai 107. Kalau teman-teman sabar-sabar ya boleh masuk di 101 107. Nanti kalau cari di situ ya berarti teman-teman kalau masuk sini yang harus jaga kan jangan sampai dia buat new low nih atau strukturnya berubah nih. Menurut saya sih kalau mau masuk ke bumi sekarang lumayan tinggi harusnya udah mulai taking profit ya. Saya sih saja taking profit harusnya kalau untuk bumi. BBNI udah dibahas, Toba juga udah dibahas, CMK udah dibahas, MTEK ini hampir sama nih teman-teman ya. SMA, MTEK harusnya entry area pas dia pullback sini itu mungkin teman-teman boleh consider kalau untuk MTEK. Lalu energi ini juga udah lama nih nggak ngebahas energi ya. Saya ngelihat dari energi juga ini juga hampir sama ya, pada reversal juga. Menurut saya kalau pas pullback teman-teman boleh entry juga. Menurut saya potensi dia naik itu masih ada juga untuk energi. MBSS ini saya nggak pernah lihat lama nih MBSS ya. MBSS ini mungkin saya skip juga. KKGI itu saya sempat suka juga. Kalau untuk KKGI entry pointnya area-area 380 ya, kita manfaatin rangingnya mungkin sampai 432 ya. Jadi kalau pas ada pullback risknya cuma 6% 7% ya nothing tulus juga ya. ASI. So far kalau kita lihat ya sebentar ya kalau dari ASI tadi. Nah ini nih teman-teman ya. ASI ini ASI teman-teman bisa lihat ya 963 million ya, 4,6 triliun ya. Mungkin kalau kita assume ini naik ya gara-gara asing 4,6 triliun. Tapi kalau teman-teman lihat ya selama 20 hari punya periode ya pergerakannya ranging juga ya. Kalau semuanya harga sekarang lumayan tinggi ya. I think time to take profit kalau untuk ASI ya. Dharma hampir sama dengan auto juga. I think kalau sekarang ya ini udah closing gap area harusnya udah boleh lah ya, udah taking profit lah ya. Raja Ratu, yes, ini belum dibahas. Raja Ratu dua-duanya saya suka ya. I think kalau untuk rajanya sendiri saya lebih suka ya area 1795 sampai 2000, which is area-area sekarang kalau dia pas pullback. Kalau untuk ratunya sebenarnya bukannya jelek, bagus juga, tapi menurut saya tunggu pullback aja kalau mau ratu ya. KLBF Sido. Kenapa nih kok lihat KLBF Sido? Karena ada ini ya, ada berita kalau sebenarnya COVID-nya di Hong Kong itu ya. Nah, oke. Kalau kita lihat dari KLBF ini juga sebenarnya oke. Menurut saya kalau antri di 1360-an. Kalau untuk KLBF, untuk sekarang sih saya nggak mau entry dulu. Kalau untuk Sido, menurut saya nggak dulu deh. Lihat lagi nanti. AMRT, ini AMRT juga udah naik banyak nih. Kalau harga sekarang sih lumayan tinggi ya teman-teman ya. Kalau kemarin dari Michael, kalau teman-teman lihat ya, tiap hari kita ada podcast yang keluarin biasanya Michael Nathan. Nah dari Michael ini sempat ya entry kemarin di 2110, 2090 I think ya. Nah harga sekarang udah mulai tinggi ya, dekat-dekat resisten. Kalau secara technical sih kalau taking profit sih harusnya nggak salah juga ya. MAPI. Oke, dari MAPI ini coba pergerakan rangingnya aja diambil ya 1240 kalau mau masuk di sana ya. Untuk Wintermar ini juga lama, lemot juga pergerakannya, sempat ya cukup menarik harga-harga sekarang. Manfaatin rangingnya I think di area sekarang sampai 402 kalau mau taking profit itu boleh dikonsider. Bumi udah dibahas, Sido bahas, Bank Mandiri makin turun nih. Good dong kalau turun bisa masuk harga murah ya. Kalau teman-teman percaya IHSG akan naik, ya harusnya salah satu big banks ini yang bisa drive IHSG naik ya. MDKA ini juga udah naik banyak teman-teman ya. Ada banyak gap area juga. Menurut saya kalau untuk harga sekarang gap-gap ini jangan dikejar, tunggu aja di bawah. Kalau pas lagi turun ke bawah. Bluebird ini juga wah ini lumayan tinggi ya. Kalau saya sih taking profit ya kalau untuk Bluebird ya. AADI juga hampir sama ya kayak Bumi ya. Ini juga lumayan tinggi. Saya ada dari bawah juga, ada model atas juga. I think sekarang ini udah lumayan profit. Saya rasa kalau semuanya di area-area berapa nih 8850 atau paling cepat 8400 saya mungkin akan taking profit. Apalagi Goto, waduh ini juga kasihan ya, sempat di
sempat dibanting juga ya Goto ya. Ini saya nggak mau sih kalau Goto ya, harapannya sebenarnya ranging. Kalau mau spek ya boleh juga, tapi mungkin harus jaga stop lossnya kalau bisa di bawah 62 ya kalau mau sini ya. Menurut saya sih nggak begitu worth it ya. Ini era kita juga suka, tapi yang saya nggak begitu suka adalah pullbacknya ini, dia nggak slow nih. Nah ini pullbacknya dia cepat, terlalu kencang juga ya. Mungkin kalau disuruh pilih era sama Eral, saya lebih suka Eralnya. Nah Eralnya mungkin lebih menarik ya. Wins SMGR. Oke, SMGR ini mungkin boleh di wait and see ya menurut saya. Kalau untuk SMGR, INDF ini juga boleh ya kalau pas dia lagi turun pullback, tapi udah lumayan tinggi ya. Teman-teman harus perhatiin nih berapa valuasinya pairnya. Nah ini mungkin kalau terlalu tinggi mungkin skip dulu. Kenapa kok skip dulu? Karena ini teman-teman ya, teman-teman harus lihat dari INDF nih ya, udah deket-deket area-area resisten ya. Saya takutnya pas deket-deket sini orang-orang pada taking profit ya. Padahal kita secara daily nggak sadar nih, kelihatannya naik terus, siapa tahu bisa naik lagi ya. Nah udah begini biasanya udah pada tertinggal, udah pada telat masuk. Nah kalau dikejar saya takutnya nyangkut di atas. ICBP mungkin saya skip dulu. Kalau ICBP, PNLF itu kita sempat consider untuk masuk ya, sempat dibawa turun lumayan dalam ya. Area support juga kita kemarin sempat ya untuk call lagi, tapi masih dibawa turun. Nah ini sebenarnya kalau untuk PNLF sendiri saya masih cari untuk area exit ya. I think 360-an something saya coba untuk exit. Pani. Oke, Pani sama CBDK barusan kasih umuman ini pembagian dividen ya. Memang kecil ya, 4-5 rupiah. Tapi gini, dividen besar biasanya nanti udah update selesai, orang-orang pada jual turunnya sebanyak dividen yang diberikan. Nah harusnya kalau kita lihat ya 4-5 points ya, nggak begitu besar. Artinya kalau dividennya memang dapat, tapi kalau semuanya kita ngomong turun ya 4-5%, 4-5 rupiah juga nggak gitu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat dari Pani, saya masih ngelihat 10.225 kalau bisa dapat barang, saya akan coba entry di situ. Kalau untuk MLPL ini juga udah, ini saya mungkin nggak berani masuk ya kalau ini ya, kalau nggak di 95. BRPT tadi dibahas, aman mineral ini sama ya teman-teman ya, yang relate sama gold tadi ya, view-nya harusnya kurang lebih nggak beda jauh ya. Ini lever sempat naik banyak juga hari ini, sekarang nyangkut juga dia ya deket-deket area sini ya, resisten ya, area-area base gini. Nah ini udah mulai pelan juga, nggak kemana-mana gerakannya. Harusnya gimana? Taking profit sih. Jadi so far kalau kita lihat hari ini ya, lebih banyak jangan lupa taking profit deh kalau pas lagi ini ya, karena saya ngelihat biasanya kalau bulan Juni lebih susah sih cari barang-barang yang jalan ya, atau sebenarnya bisa perform banyak. Maha ini sih lama ya teman-teman ya, kalau mau cari reversal memang ada potensial reversal, tapi mungkin masih ranging dulu, tunggu dulu deh, lihat 1 bulan ke depan ya. Harum, nah ini juga boleh nih kalau mau lihat ya, tapi cari pullback di 730-an something ya kalau mau ya. Coba kita lihat dari stok tadi, coba kita lihat dari coba kita lihat PSAB di ranging udah turun juga. BBTN ini menarik nih harusnya ya, ADI udah tinggi, era tunggu. Nah DSNG ini kalau bisa dapat turun harga bawah, boleh tuh DSNG ya. Bumi tadi udah bahas, BRPT udah mau taking profit. Mungkin Cimori kalau teman-teman lihat ya, 4320, 4490 kemarin kita sempat call juga, udah naik ya. Nah ini mungkin target kita sampai 5075 nih. Harta interesting, 575 kalau entry point ya, mau di Harta. Cevin, Kelipan Finance.
Mungkin kalau ini di area 306 nih kalau mau masuk ya. Wismilak ini juga sempat kita call 750 harusnya hit entry ya kemarin ya, sampai berapa nih 915 ya taking profit. Java kita udah nggak masuk lagi. Kalau Java, ADMR, Dewa tadi udah bahas, Inco udah naik, Nobu, TPMA, ADMR. Oke, coba kita lihat ADMR udah mau taking profit ya 1050. Coba kita lihat Telkom kayaknya, oh ini udah naik juga Telkom. Excel udah naik juga. Excel sih nggak kemana-mana ya, pergerakannya di sini-sini udah boring. Tapi ya mungkin kalau teman-teman mau spek, risknya nggak gitu besar ya. Arto juga sudah naik. Errol tadi udah bahas. Adaro ini yang naiknya fantastis ya hari ini ya. MBMA, nah mungkin kalau MBMA 324 di sini mungkin boleh consider untuk masuk. BRMS saya masih ngelihat pergerakannya masih ranging ya, harusnya harga 332 itu teman-teman boleh coba entry. Apalagi nih kita ada juga recommendation film ya 590 2670. Kalau untuk barang-barang itu small cap itu boleh dikonsider juga. LC coba dilihat, ini juga lumayan tinggi ya. Wah ini udah miss deh, kita nggak dapat entry point nih kalau ini. Bukalapak ini juga boleh dikonsider ya kalau mau manfaatin ranging areanya. I think di 122 127 kalau bisa dapat situ kita boleh masuk lagi. SSIA ini juga boleh wait and see juga. Mapa juga masih wait and see juga. Oh ini nih mungkin teman-teman kalau mau consider ESA. I think ESA di 555 sampai 580 boleh consider untuk entry. Harga sekarang 610 sebenarnya nggak beda jauh juga ya, kurang lebih 6% ya. Kalau teman-teman mau masuk ya masukin dulu deh, tips sandal dulu, just in case dia ke bawah teman-teman masih bisa entry lagi. Kira-kira apa yang masih lagging ya? Kalau dari ini kalau brand kita ngelihatnya gini teman-teman ya. Kalau kemarin dari Prayogo dia punya emiten-emiten yang lain ya. Salah satu hadalnya itu kan karena dia sempat pernah kena UMA ya. Sementara kalau dari barang-barangnya yang Prayogo related ini yang terakhir kena UMA mungkin ini ya 10 bulan yang lalu ya brand ya. Jadi kalau kita nunggu 2 bulan ke depan ya, sebenarnya kalau dia lolos dari UMA ada potensi dia masuk MSCI. Malah sebenarnya jadi menarik nih kalau kita lihat dari brandnya ya. Apalagi dilihat dari brand ini kan gap area lumayan gede-gede nih ya. Kalau semuanya teman-teman dapat entry point pas di bawah 5850 itu mungkin teman-teman boleh consider untuk entry ya. Kita masih ngelihat dan spek ya, dia bisa masuk atau cerita MSCI bisa jalan lagi nih, sentimennya minimal ya. Cepin ini lemot sih, Cepin ini lemot banget ya biasanya. Nah ini saya biasanya nggak begitu suka barang-barang yang seperti ini ya. ITMA, oke ini sebenarnya saya nggak begitu suka juga barang-barang begini. Oke coba lihat lagi ya. Raja tadi udah dibahas. Kok antara brand cuan TPA BRPT mana yang leverage-nya paling leverage-nya gimana nih? Kalau saya mau masuk, saya dari yang ini ya, saya cuman pilih either cuan atau brand sih. BRPT tadi taking profit di 910. Oke kita lihat PANI atau CBDK. Saya pribadi lebih suka PANI-nya daripada CBDK-nya. Coba kita lihat ada question apa lagi. Antam kuat terus, tolong anaknya tadi udah dibahas. Antam BKSL juga udah dibahas. Adi Karya ya. Biotechnical sebenarnya boleh sih spek kalau di 260-an ya. Kalau untuk sekarang sih lumayan tinggi. Kalau menurut saya nggak begitu worth ya kalau masuk situ. Apalagi nih. Coba ini ada yang tanya kapan hari Doh gimana. Sebenarnya Doh ya kalau dari time frame kecil sih bisa entry ya teman-teman ya.
Satu lagi biasanya orang tanya ini wifi gimana? Ini harusnya bisa entry nih harga-harga sekarang kalau mau masuk ya. Apalagi ada sentimen corporation katanya mau right issue ya. Nah ini mungkin teman-teman boleh sih kalau mau spek-spek ya. Tapi mungkin kalau untuk barang-barang begini jangan terlalu pelit untuk stop lossnya ya. Mungkin agak panjang ya. Just in case dia volatile, teman-teman nggak kena stop loss. Ini nggak dulu deh kalau ini. Oke, SMDM. Ini properti ya. Oke, ini sih nggak dulu deh kalau ini ya. Saya takut turnovernya kayak gitu besar ya. Cara join Trimega gimana? Oke, sebenarnya cara join Trimega teman-teman bisa langsung ke aplikasi kita, daftar lewat e-formnya di sana, atau teman-teman bisa kontak ke kita punya CS ya, ke nomor 021 292 49000. Nanti teman-teman akan di-refer ke link mana yang teman-teman mau masuk untuk registrasi. Yang berikutnya mungkin teman-teman yang udah join di Trimega, sebenarnya kita ada satu grup ya teman-temannya, grup Telegram. Nah di situ biasanya kita bisa discuss untuk technical problem atau sebenarnya barang-barang atau emiten-emiten yang menarik secara fundamental technical. Nah biasanya kita lebih banyak komunikasi di situ, karena kalau pakai aplikasi atau kita pakai rekomendasi gitu kan biasanya satu arah. Tapi kalau sebenarnya dua arah, kita punya Telegram, teman-teman bisa akses ke sana sih kalau perlu. Mas, kalau habis tutup gap emang selalu turun? Enggak juga ya. Kadang-kadang gap itu, gini, gap akan dibayar apa enggak? Gap pasti dibayar. Pertanyaan berikutnya, kapan bayarnya? Itu nggak ada yang pernah tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau semakin cepat dibayar semakin bagus ya, karena nggak akan ada utang masa depan gitu. Kalau secara teknikal. Kepik tadi udah dibahas. Wifi tadi udah bahas juga wifi, mungkin tadi telat ya, nanti mungkin coba dilihat dari rekaman ulangnya. Oke, overall lumayan banyak juga ya yang udah dibahas ya teman-teman ya. Mungkin salah satu yang ini ya, mungkin kita bisa juga wait and see juga. Saya masih ngelihat mungkin potensi dia reversal ada, tinggal teman-teman tunggu aja pas lagi dia pullback ke bawah, mungkin boleh konsider masuk ya. Salah satunya yang mungkin kita akan coba rekomendasikan besok itu adalah ESA ya, harga 555 sampai 580 untuk entry pointnya, stop lossnya juga di bawah 10%, harusnya lumayan menarik ya. PTBA ini bagus, saya suka, tapi lemot, dan di atas itu ada gap area besar ya. Jadi kalau semuanya teman-teman suka barang lemot, tidur enak ya, mungkin kalau pas lagi pullback teman-teman boleh hold PTBA sih menurut saya ya. INKP itu juga udah naik sih, harusnya kemarin-kemarin ya kalau masuk ya INKP. Nah ini harusnya udah taking profit area nih, INKP lah, terus satu lagi mungkin Tekimnya lah udah mulai taking profit ya, harusnya udah selesai kalau menurut saya. Kalau Saratoganya, nah ini mungkin juga boleh deh consider nih kalau pas dia lagi pullback. JSMR dividen, berapa dividennya Jasa Marga? Saya belum lihat nih. Ya, ini juga ada di kita punya watchlist. Harusnya area-area sekarang ya 3.900 4.090 kalau masuk. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Saya harap tadi dari begitu banyaknya stock pick atau teman-teman discuss secara teknikal, sebenarnya minggu ini lebih banyak yang harusnya kita mulai taking profit nih teman-teman ya. Tinggal cari mana nih yang laggard ya, atau yang belum jalan. Sambari nunggu just in case di bulan-bulan Juni atau beberapa minggu ke depan itu ISG ada pullback atau ada istirahat dulu nih, karena dari rebalancing portfolio dari aset manajemen atau dari institusi luar. Nah biasanya masa market gini pas liburan ya, marketnya lumayan slowing down. Nah tinggal teman-teman cari harta karun mana yang bisa diambil. Nah nanti di situ teman-teman jangan lupa pantau terus deh, kita punya IG Live Market Talk, kita punya Spill the Market, kita punya research, sama kita punya terima ideas. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk hari ini. Oh terakhir ya, ITMG saya pribadi suka, tapi 12% dengan face-nya lumayan lambat. Nah ini mungkin nggak untuk semua orang, apalagi kita yang terbiasa main cepat gara-gara kemarin ada pas market lagi drop ya, recovery-nya cepat.
Nah tinggal yang lambat-lambat gini biasanya at the end of the day harus lihat dari apakah earningnya akan ada improve apa enggak. Nah untuk di second half ini ya, harusnya di bulan Juni ke depan, sebenarnya yang kita tunggu ini kan adalah apakah masa adjustment yang kemarin di first half itu akan translate ke revenue atau earning yang bagus di second half. Nah ini mungkin yang akan jadi menarik ceritanya di Q3 nanti. Oke, itu dulu teman-teman untuk malam ini. Untuk berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus kita punya Agile Market Talk hari Senin sama Rabu. Nanti hari Rabu kita akan kembali lagi ketemu sama teman-teman. Sama jangan lupa pantau terus kita punya 3 ideas. Thank you. Sampai jumpa besok and good luck.